Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ratna Aulia Nabila, NIM 204240048. Saya dari Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat tugas UAS untuk melengkapi dan mendapatkan nilai dari Pak Mutamam tercinta. Nah, di sini saya akan membahas tentang arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi kita seorang calon guru PIAUD. Nah, mata kuliah harmonisasi sains dan agama sangatlah penting bagi calon guru seperti kita karena membantu memahami dan mengajarkan konsep-konsep sains dan nilai-nilai agama secara integrasi. Dan banyak banget hal-hal yang penting di dalam matkul harmonisasi sains dan agama. Nah, penting karena apa sih? Emangnya penting? Nah, di sini saya akan menjelaskan semua tentangnya. Nah, di sini ada menciptakan pemahaman holistik. Nah, menciptakan pemahaman holistik itu kita harus mengajarkan kepada anak usia dini melalui pengalaman yang menyeluruh. Nah, integrasi sains dan agama juga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dunia dan menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, contohnya yaitu mempelajari siklus hidup kita atau siklus hidup kupu-kupu dapat diartikan dengan keajaiban ciptaan Tuhan. Ya. Nah, ada juga mengembangkan karakter. Pendidikan karakter merupakan fokus utama anak PIAUD atau anak usia dini. Harmonisasi sains dan agama juga membantu menanamkan nilai-nilai seperti rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Semua berlandaskan ajaran agama. Ada juga membangun pondasi berpikir. Nah, seperti kita harus berpikir dengan kritis, teman-teman. Sains mengajarkan proses berpikir logis dan kritis, sementara agama menuntut pada kepemahaman etika dan moral. Keduanya itu saling melengkapi dalam membentuk pola pikir anak yang sangat seimbang. Jadi keduanya itu membentuk pada dua pikir pola anak yang seimbang. Nah, ada juga nih menghindari konflik. Seperti kita harus menghindari masalah-masalah yang akan menyerang kita nih. Pemahaman yang baik tentang harmonisasi sains dan agama membantu menghindari potensi konflik antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan agama di masa mendatang pada diri anak maupun masyarakat. Jadi kita seorang calon guru, kita harus mempersiapkan agar kita itu harus menghindari konflik kepada anak usia dini maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, menjadi teladan. Kenapa sih harus menjadi teladan? Karena kita adalah seorang calon guru PIAUD, kita harus menjadi teladan kepada anak-anak maupun kepada masyarakat. Karena dengan kita menjadi teladan yang baik, maka seorang anak atau seorang masyarakat yang ada di sekitar kita yang melihat kita akan menjadi seorang yang akan ditirukan dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Nah, seperti seperti memahami dan mengaplikasikan harmonisasi sains dan agama menunjukkan bagaimana pengetahuan dan iman dapat berjalan beriringan. Seperti harmonisasi sains, seperti ilmu sains dengan ilmu agama itu kita itu bisa mempelajari dengan secara beriringan. Jadi tidak ada bertabrakan dan tidak ada yang berpikir itu harmonisasi sains dan sedangkan agama itu berbeda jauh. Itu tidak seperti itu, guys, teman-teman. Jadi kita itu dapat menyimpulkan bahwa harmonisasi sains, ilmu sains dan agama itu kita bisa berbarengan dengan cara kita harus mengatur dan bagaimana cara kita mempelajari matkul tersebut.
Nah, dengan singkatnya juga, mata kuliah ini membekali Anda dengan kemampuan untuk mendidik anak usia dini secara holistik, seimbang, dan sesuai dengan perkembangan mereka, baik secara intelektual maupun spiritual. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang apa sih arti matkul harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PIAUD? Apakah itu penting? Karena saya sudah menjelaskan tadi dari atas sampai bawah. Matkul harmonisasi sains itu sangat penting buat calon guru PIAUD dan untuk anak-anak usia dini tadi. Karena dengan tidak adanya matkul tersebut, bagaimana cara kita agar bisa mendidik seorang anak bahwa ilmu sains dan agama itu bisa dibarengkan atau bisa bersama untuk belajar. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa ilmu sains dan agama itu kita bisa beriringan, berjalan bersama. Nah, seperti itu. Nah, kedua, saya akan menjelaskan tentang dalam kaitan dengan kesehatan, jelaskan satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Nah, mari kita jelaskan bersama. Kalian dengarkan ya teman-teman. Jadi, salah satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan adalah konsep kebersihan atau al-toharoh. Nah, ajaran Islam itu sangat menekankan kebersihan, baik kebersihan diri, lingkungan, maupun makanan. Nah, hal ini adalah selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan modern yang juga memprioritaskan kebersihan untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakitnya apa aja? Nah, dengan itu kita harus mencegah penyakit-penyakit yang menyerang kita dengan cara kita seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu menekankan kebersihan, baik kebersihan diri dalam makanan dan juga kebersihan hal-hal yang menurut kita membersihkan. Dan satu lagi yaitu membersihkan iman kita. Iman juga harus selalu bersih ya teman-teman. Nah, konsep al-toharoh mencapai berbagai aspek. Aspek apa aja sih Kak aspeknya? Nah, mari kita jelaskan berbagai aspek toharoh, yaitu termasuk seperti kebersihan badan tadi ya guys teman-teman. Dalam Islam menganjurkan wudu, mandi junub, dan menjaga kebersihan tubuh secara umum. Nah, praktik-praktik ini itu membantu mencegah infeksi dan penyakit kulit. Ya teman-teman ya, sudah tahu kan arti wudu, mandi junub, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tubuh ya guys ya. Nah, kalian kalau sholat pasti harus wudu kan guys. Jadi kalian sudah tahu apa itu berwudu. Nah, kebersihan makanan. Kalian pasti suka lapar kan, suka makan juga. Nah, mari kita menjelaskan tentang kebersihan makanan ini. Nah, dalam Islam itu menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu adalah baik. Nah, makanan halal umumnya lebih sehat karena terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Kan belum tentu makanan makanan baik itu sehat. Nah, kita itu sebagai seorang muslim, kenapa harus memakan makanan yang halal dan makanan yang baik? Karena dalam Islam itu makanan baik itu memang atau makanan halal itu memang sudah diriwayatkan seperti makanan sehat. Seperti mohon maaf, makan babi kan di situ ada ulatnya. Nah, kita tidak bisa memakan itu karena ada ular pitanya. Kalau ular pita itu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Ular pita itu akan memakan semua yang ada di dalam kita sampai kita kurus dan meninggal akhirnya. Maka itu Islam menganjurkan bahwa seorang muslim itu harus memakan makanan yang halal dan baik. Nah, juga tidak berbahaya atau proses pengolahan yang tidak higienis. Higienis ya guys ya. Nah, kebersihan lingkungan.
Kenapa kita harus membersihkan lingkungan? Karena dalam Islam menganjurkan bahwa kebersihan lingkungan sekitar termasuk rumah dan tempat umum. Nah, semua rumah atau tempat-tempat umum kita itu harus bersih juga. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kita juga harus menjaga kebersihan ya guys ya. Menjaga kebersihan. Kalian emang suka kalau rumah kita kotor, kamar kita kotor, tempat-tempat umum kita melihat yang kotor, seperti ada masjid, musola kotor? Apakah kalian sanggup melihat seperti itu? Tidak suka kan guys? Jadi kita jadi seorang muslim dan kita seorang yang tetap sehat, kita harus menjadi seorang yang bersih ya guys ya. Nah, hal ini itu penting sekali bagi kita untuk mencegah penyebabnya penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Jadi kita seorang muslim juga harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan yang seperti saya tadi ceritakan di atas itu, yaitu kebersihan lingkungan, makanan, dan kebersihan badan ya guys. Nah, dan juga sering-sering mandi. Walaupun libur tidak sekolah nih, pagi-pagi itu harus mandi biar seger juga ya guys ya. Nah, dengan demikian ajaran Islam tentang al-toharo memberikan panduan praktis yang selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan modern untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Praktik-praktik kebersihan yang diajarkan dalam Islam berkontribusi pada peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita seorang muslim juga harus ingat apa? Menjaga kebersihan, karena kebersihan itu termasuk dari an-nadhafatul minal iman. Nah, yang saya jelaskan tadi semoga bermanfaat dan diingat-ingat bahwa kita seorang yang harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan badan. Nah, mungkin dari penjelasan yang saya tadi jelaskan, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Semoga bisa dipraktekkan di dalam rumah maupun di luar rumah dan diri sendiri ya teman-teman. Seperti yang di atas tadi, mengapa sih matkul harmonisasi sains dan agama itu harus ada? Kenapa ya kira-kira teman-teman? Mari kita jelaskan. Banyak ahli berpandangan bahwa sains dan agama itu harus hidup berdampingan secara harmonis. Jadi bukan keluarga aja yang harmonis, jadi ada juga mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Nah, karena keduanya itu merupakan dua kekuatan yang besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, terutama kepada seorang calon guru, maka sains dan agama tidak boleh terus-menerus dalam ketegangan yang tidak perlu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mengapa perlu dihubungkan antara agama dan sains sih? Kenapa ya guys? Mari kita jelaskan secara terperinci walaupun sedikit-sedikit ya guys. Nah, hubungan antara agama dan sains adalah hubungan yang saling melengkapi. Kok saling melengkapi sih? Nah, jadi yang melengkapi itu tidak hanya kita pasangan ya guys. Jadi sebuah mata kuliah juga itu harus ada yang harmonisasi dan juga ada yang harus melengkapi. Nah, bagaimana sains yang hanya bisa mendeteksi hal yang terlihat oleh mata? Ya guys, oleh mata realistis, musyahadah, sedangkan agama selain bisa mendeteksi hal-hal yang musyahadah juga mengetahui realitas gaib guys, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.